Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Guru. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Jadi hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang mengenal tari lego-lego dan hidup rukun, ya, yaitu perbedaan yang menguatkan yang ada di kampung Nusantara. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita bisa membuat peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut ini. Jadi, Pak Guru ingatkan kembali, sebelumnya kalian sudah pernah belajar bagaimana tumbuhan yang berada di lingkungan kering, bagaimana tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, bagaimana tumbuhan yang hidup di lingkungan air, lingkungan lembab, dan lingkungan miskin nitrogen. Nah, jadi yang pertama kita buat pada bagian tengah, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, kemarin kalian sudah belajar ya. Yang pertama ada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Ciri-cirinya adalah daun tebal atau berubah jadi duri dan sisik. Kemudian batang tebal dan memiliki jaringan penyimpan air. Yang ketiga adalah akarnya panjang, jadi untuk mempermudah mencari sumber air. Contoh tumbuhannya adalah kaktus, cocor bebek, dan lidah buaya. Nah, berikutnya adalah lingkungan berkadar garam tinggi. Ciri-cirinya adalah daun kaku dan tebal, kemudian permukaan daun licin, selanjutnya adalah memiliki akar napas. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Berikutnya adalah peta pikiran berikutnya. Kalian sudah mempelajari lingkungan air ya, tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Ciri-cirinya adalah daun lebar dan tipis, batang atau tangkai daun yang berongga, kemudian akarnya panjang. Contohnya adalah ada teratai, enceng gondok, dan kangkung. Berikutnya adalah tumbuhan yang hidup pada lingkungan miskin nitrogen. Nah, karena hidup pada lingkungan miskin nitrogen, maka mereka mengandalkan bagaimana mendapatkan nitrogen, yaitu dengan menangkap serangga untuk mendapatkan nitrogen. Contoh tumbuhannya adalah Venus. Nah, kemarin kalian sudah mempelajarinya ya, dan sudah tahu gambarnya Venus. Berikutnya adalah lingkungan lembab. Ciri-cirinya adalah daun tipis, daun berbentuk melingkar atau menggulung ya. Kemudian batangnya tidak tampak. Contohnya adalah keladi dan tumbuhan paku. Nah, demikian anak-anak bagaimana membuat peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan memiliki cara untuk melindungi diri dari pemangsa. Ada berbagai cara tumbuhan dalam melindungi diri. Nah, agar semakin paham, mari kalian simak penjelasan cara tumbuhan melindungi diri sebagai berikut. Yang pertama adalah cara tumbuhan melindungi diri adalah dengan memiliki duri ya. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Duri bisa berada pada daun, batang, buah, atau seluruh tubuh. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah tumbuhan salak dan mawar. Nah, salak dan mawar ini jadi
durinya itu kalau mawar berada pada batangnya ya. Salak juga ada pada batangnya. Nah, berikutnya adalah tumbuhan memiliki rambut halus. Jadi melindungi diri dengan menggunakan rambut halus. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut halus jika disentuh. Rambut halus tersebut dapat menempel di kulit dan menyebabkan gatal. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut halus adalah tebu dan bambu. Nah, jadi kalau bambu itu memiliki rambut halus dan tebu atau disebut dengan lugut ya. Biasanya kalian menyebutnya lugut. Itu memang kalau terkena kulit sangat gatal sekali. Nah, berikutnya adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan berdaun tajam. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam. Tumbuhan yang berdaun tajam di bagian pinggir daunnya terdapat semacam duri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam adalah lidah buaya dan tumbuhan nanas. Nanas ya, itu daunnya berduri, lidah buaya juga berduri. Selain itu ada juga pandan ya, pandan laut itu kan juga daunnya berduri. Nah, berikutnya adalah tumbuhan melindungi diri dengan menghasilkan getah. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Jika bagian tumbuhan dipotong, getah lengket akan keluar. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah adalah tumbuhan nangka dan pepaya. Ya, tumbuhan nangka dan pepaya. Kalau kita mau makan nangka, biasanya buahnya dibelah itu ada getahnya. Itu adalah salah satu cara tumbuhan melindungi diri. Nah, berikutnya adalah dengan menghasilkan racun ya. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Jika ada pemangsa yang akan memakan, tumbuhan akan memproduksi racun. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun adalah tumbuhan kecubung dan jarak. Ya, jarak ini yang beracun kalau dimakan itu buahnya, tapi seharusnya buah jarak itu untuk membuat minyak ya. Biasanya membuat minyak. Nah, kalau kecubung juga yang beracun itu buahnya. Nah, demikian tadi anak-anak cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran ya, cara tumbuhan melindungi diri. Tadi kalian sudah mengetahui cara tumbuhan melindungi diri. Kita bisa membuat peta pikiran cara tumbuhan melindungi diri. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut ini. Ya, cara tumbuhan melindungi diri. Nah, ini bagian pokoknya apa, judulnya apa, tulis di tengah. Nah, kemudian yang pertama tadi kita sudah pelajari adalah memiliki duri. Duri bisa berada pada sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan. Contohnya tadi adalah salak dan nanas. Berikutnya adalah dengan menghasilkan racun ya. Racun yang diproduksi tumbuhan berbahaya bagi pemangsa. Contohnya tadi apa? Kecubung dan jarak. Terus selanjutnya adalah melindungi diri dengan memiliki rambut halus atau bahasa Jawanya namanya lugut ya. Rambut halus dapat menempel di kulit dan membuat rasa gatal. Contohnya adalah tebu dan bambu. Selain tebu dan bambu ada juga rumput yang gatal. Seperti rumput namanya kalau Jawa itu kelateng ya. Itu juga memiliki rambut halus yang gatal. Nah, terus selanjutnya tumbuhan dengan berdaun tajam. Terdapat semacam duri di bagian pinggir daun. Ini contohnya nanas dan lidah buaya, dan juga tadi apa? Iya betul, pandan ya, pandan laut. Jadi kalau kalian bermain ke pantai ya, atau misal di daerah
karangga yang bagian selatan itu untuk membuat tikar pandan. Itu juga berdaun tajam, berduri daunnya. Terus berikutnya adalah menghasilkan getah. Bagian tumbuhan akan mengeluarkan getah lengket jika dipotong. Contohnya adalah nangka, ya. Contohnya adalah nangka. Nah, nangka dan pepaya ini kalau dipotong akan mengeluarkan getah. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat laporan hasil pengamatan. Nah, kalian sudah membuat peta pikiran tadi ya. Membuat peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, sekarang ya, sebelumnya kalian juga selain membuat peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri, kalian juga tadi sudah melihat bagaimana membuat peta pikiran cara tumbuhan melindungi diri. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap berbagai tumbuhan di sekitar. Nah, kemudian nanti kalian tuliskan hasil pengamatan pada suatu kertas ya dengan bentuk laporan seperti berikut ini. Ya, bentuk laporannya. Nah, seperti ini ya. Contoh di sini di judulnya laporan kegiatan percobaan. Nama kalian ditulis nanti kelas ya, kemudian alamat, objek yang diamati. Nah, objek yang diamati berbagai jenis tumbuhan di sekitar. Hasil pengamatan. Yang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Jadi di lingkunganmu ada tumbuhan apa saja. Nah, kebetulan di sini ada kangkung. Habitatnya tadi kalian sudah tahu, lingkungan air. Cara menyesuaikan diri memiliki rongga udara di tangkai daun agar bisa mengapung. Itu kangkung ya. Kemudian pohon jati, habitatnya ini hidup di lingkungan yang kering. Cara menyesuaikan dirinya adalah dengan menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi kalau musim kemarau, daun jati itu akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kemudian pohon cemara hidup di lingkungan kering, memiliki daun yang runcing untuk mengurangi penguapan. Kemudian keladi hidup di lingkungan lembab, memiliki daun lebar untuk mempercepat penguapan. Bakau hidupnya di lingkungan berkadar garam tinggi. Cara menyesuaikan diri adalah memiliki akar napas muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Selanjutnya adalah tumbuhan jagung, hidup di lingkungan kering, menggulung daun di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, selain tadi cara tumbuhan menyesuaikan diri, kemudian kalian mengamati cara tumbuhan melindungi diri. Contoh misal di halaman kalian ada bunga mawar. Bunga mawar tadi memiliki apa? Memiliki duri di seluruh batangnya. Ini adalah cara melindungi diri. Kemudian nangka dengan cara mengeluarkan getah yang lengket. Kemudian jarak itu mengeluarkan racun yang berbahaya. Salak memiliki duri di hampir seluruh tubuh. Kelapa ini mempunyai kulit buah yang keras dan berlapis-lapis ya. Nah, selain itu kelapa juga kulit buahnya itu bisa mengambang di air. Jadi pada saat jatuh di sungai dia akan terbawa air, nah sampailah di pantai sehingga bisa tumbuh di pantai. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah menentukan informasi penting pada teks. Nah, kita akan kembali menentukan informasi penting yang terdapat pada teks. Nah, sebelumnya kalian nanti baca ya. Nanti kalian baca satu persatu tentang informasi pentingnya, tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Sejak peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperoleh dari pengorbanan para pejuang.
Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno atau dikenal dengan nama lainnya adalah Bung Karno. Nah, Bung Karno ini lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Bung Karno meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno diingat masyarakat Indonesia sebagai Bapak Proklamator. Pada peristiwa proklamasi, Bung Karno menjadi salah satu penyusun konsep teks proklamasi. Bung Karno juga menandatangani teks proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia. Selain itu, beliau juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berikutnya yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa dipanggil dengan Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta juga memiliki peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta turut menjadi penyusun konsep teks proklamasi. Beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Ahmad Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan perwakilan dari golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya yang keempat adalah Soekarni. Soekarni lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971. Soekarni menjadi salah satu pemuda yang gigih berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Soekarni adalah orang yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kelima, tak kalah penting, ini adalah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, Laksamana Tadashi Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang turut dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Beliau lahir di Jepang pada tanggal 3 Maret 1898 dan meninggal di Jepang pada tanggal 13 Desember 1977. Meskipun beliau orang Jepang, beliau membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia karena rasa simpati. Beliau mempersilahkan para pejuang kemerdekaan menyusun konsep teks proklamasi di rumahnya. Nah, berikutnya adalah Ibu Fatmawati ya. Ibu Fatmawati ini sejak masa perjuangan kemerdekaan, Bung Karno selalu didampingi oleh istrinya, yakni Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1980.
Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah. Fatmawati berperan menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Nah, siapakah Sayuti Melik? Sayuti Melik ini berasal dari golongan muda. Sayuti Melik lahir pada tanggal 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta, ya, dan wafat pada tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta. Dalam proklamasi kemerdekaan, beliau berperan sebagai pengetik teks proklamasi. Sayuti Melik mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno. Nah, demikian tadi anak-anak para tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian sudah menyimak dan memahami isi teks tadi ya yang berjudul Tokoh-tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dari teks tersebut kita mendapatkan beberapa informasi penting. Kita bisa menggali informasi penting tersebut dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang kemarin kita pelajari ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, selanjutnya kita tuliskan informasi yang didapatkan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Nah, kalian dapat melihat ya, dibuat peta pikiran seperti itu, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan kata tanya yang pertama apa? Ya, apa isi teks yang tadi kita baca? Yaitu para tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa saja tokohnya? Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maeda, Soekarni Kartowiryo, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Nah, kemudian kapan? Nah, kapan ini berarti menanyakan waktu. Kapan terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di mana? Di mana ini berarti menanyakan tempat, ya. Di mana penyusunan konsep proklamasi. Jadi konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Mengapa? Nah, mengapa kok sampai terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya? Jadi meskipun Laksamana Tadasi Maeda adalah orang Jepang, ia turut membantu mempersiapkan kemerdekaan karena merasa simpati, ya. Jadi mengapa Laksamana Tadasi Maeda membantu? Karena merasa simpati. Kemudian bagaimana, ya? Bagaimana konsep teks proklamasi disusun? Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik, ya, diketik oleh Sayuti Melik. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan kembali informasi penting pada teks. Nah, tadi kalian sudah menentukan informasi pada teks dengan menggunakan kata tanya. Informasi penting pada teks tersebut bisa kita tuliskan kembali dengan mengembangkannya menggunakan kalimat sendiri. Kita juga bisa mengembangkan informasi tersebut menjadi suatu paragraf. Kita perhatikan ejaan dan kosakata baku saat menuliskannya. Kita bisa mengembangkan informasi teks tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti contoh berikut ini.
Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak secara penting bagi Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi bangsa merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Para pejuang yang merupakan putra-putri bangsa berani memproklamasikan kemerdekaan dengan penuh perjuangan. Para tokoh kemerdekaan tersebut antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maeda, Soekarni Kartowiryo, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Meskipun Laksamana Tadasi Maeda adalah orang Jepang, ia turut membantu mempersiapkan kemerdekaan karena merasa simpatinya yang tinggi terhadap perjuangan Indonesia. Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi lalu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sementara itu, Ibu Fatmawati berperan menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian anak-anak, bagaimana menuliskan kembali informasi penting pada suatu teks didasarkan pada kata tanya tadi. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, kata tanya itu dijawab dulu. Nah, kemudian kalian tuliskan kembali informasi penting pada teks yang kalian baca. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.